Malik ini merencanakan kalau seandainya sudah masuk subuh, maka perintahkan anak-anak dan perempuan-perempuan untuk berada di barisan paling belakang, ya. Dan wanita-wanita itu diperintahkan untuk naik unta, kemudian di soft depannya itu ya baru pasukan-pasukan, ya. Dan diperintahkan untuk mematahkan sarung pedang yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan mundur, ya, akan perang habis-habisan, ya. Kemudian Abdullah al-Aslam ini menyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di perang Hunain ketika itu apa? Ada salah satu sahabat yang mengatakan, sesungguhnya hari ini kita tidak akan kalah daripada karena jumlah kita yang banyak. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala ihtimamu bi ma'rifati halatil a'da wa adadahum wastidadahum wa akhbarahum qabla liqa'ihim. Perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan musuh. Berapa jumlah mereka, bagaimana persiapan mereka, bagaimana info mereka sebelum berjumpa dengan mereka, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum perang beliau mesti mengetahui bagaimana jumlah musuh berapa, bagaimana kekuatannya, bagaimana persiapannya, dan juga cari info, ya, cari info tentang kabar tentang mereka. Fa fi ghazwati Badrin aidan ba'atha sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas fi nafarin min asabihi ila ma'i Badrin yaltamisuna al-khabar lahu fawajadu suqata li Quraisyin fa'atau bi ithnain minhum fa akhadha sallallahu alaihi wasallam yas'aluhuma bi nafsi, ya. Di perang Badar Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian beberapa para sahabat untuk mendatangi, ya, air yang ada di Badar. Kemudian didapati di situ ada orang yang tugasnya ngasih air ke orang Quraisy, ya, kafir Mekah. Quraisy kafir Mekah, ada orang yang bagiannya itu ngirim air. Maka kemudian dua orang diambil sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya langsung. Nah, jadi yang tanya tentang kabar orang Quraisy Rasulullah SAW. Dibawa dua orang ini ke hadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW langsung bertanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, akhbirni an Quraisy. Qala hum wallahi wara'a hadzal kathib alladhi tara bil udwatil quswa. Maka Rasulullah SAW bertanya, beritahu aku tentang kafir Quraisy. Maka mereka menjawab, sesungguhnya mereka ini di balik, ya, bukit ini. Berapa jumlah mereka? Kata Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kathir, ya. Bagaimana persiapan mereka? Mereka mengatakan tidak tahu. Maka Nabi Muhammad SAW tanya, kam yanhiruna kulla yawm, berapa mereka setiap hari menyembelih unta atau nyembelih unta, ya, unta atau ketika itu mereka unta. Faqala yauman tis'an wa yauman 'ashra. Maka dijawab, terkadang mereka menyembelih 9 unta, terkadang mereka menyembelih 10 unta. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-qaum ma baina tis'ami'ah wa alf.
Dari prediksi itu Nabi memprediksi musuh jumlahnya sekitar 900 atau 1000 orang. Ya, sedangkan Nabi itu ketika keluar di Badar tujuannya bukan perang. Jadi banyak daripada para sahabat yang tidak ikut perang, yang tidak ikut perang Badar. Tujuannya hanya untuk mencegah, untuk ngambil harta kafir Quraisy. Tapi mereka semuanya itu keluar 1000 orang. Ya. Tsumma qala lahum faman fihim min asyrafi Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW tanya juga, siapa di antara mereka yang termasuk tokoh Quraisy? Maka disebutkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, wa Abul Bukhtari bin Hisham, wa Hakim bin Haram, wa Nawfal bin Khuwailid, wa Abu Jahal, wa Umayyah bin Khalaf, wa Nadhar bin Harith, hatta ada jamaah min kubaraihim. Disebutkan satu persatu tokoh-tokohnya. Ya, tadi disebutkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, Abu Jahal, Nawfal bin Khuwailid, ya. Semuanya disebutkan sampai seluruh tokoh Quraisy semuanya tersebut. Fa aqbala Rasulullah SAW ala nasi faqala hadhi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabidiha. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Mekah sekarang sudah menuju kepada kalian dengan seluruh jantung-jantungnya. Artinya seluruh daripada kafir Quraisy, tokoh-tokohnya, pembesarnya, semuanya sudah keluar, ya. Dan mereka niatnya keluar untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah pesta sebelumnya, akan tapi hakikatnya mereka tidak keluar melainkan menuju ke tempat kematian mereka. Ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW, selalu tanya kabar tentang mereka, musuh, ya. Fi ghazwati Hunain wa qabla an tadur al-ma'rakah wajjahu sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami wa amarahu an yadkhula ma'hum wa yuqimu hatta ya'lam khabarahum wa ya'tahu bi fantalaqa fadakhala askarahum fatafa bihim wa ja'a bi khabarihim wa mimma sami'ahu min Malik annahu yaqul li ashabi inna Muhammadan lam yuqatil qauman qad qabla hadhihi al-marrah wa inna ma kana yulqi qauman ighmaran la ilma lahum bil harbi fayadhar alaihim fa idza kana as-sahar fasaffu mawashiyakum wa nisaakum wa abnaakum min waraikum thumma saffu thumma takunu al-hamala minkum waqsiru jufuna suyufikum fatalqawnahu bi 20,000 suyuf maqsuratul jufun wa hamalu hamla rijal wahid wa alamu anna al-ghalaba liman hamala awwalan. Fa aqbala Abdullah hatta ata Rasulullah SAW fa akhbarahu al-khabar. Kemudian di perang Hunain juga seperti itu. Sebelum terjadi peperangan, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Beliau memerintahkan untuk masuk ke tengah-tengah musuh, tinggal sama musuh untuk mengetahui kabar mereka, ya. Kemudian salah satu kabar yang didapat, ya, Malik ketika itu, Malik bin Auf, ya, mengatakan kepada sahabatnya yang ingin memerangi Nabi Muhammad SAW, ya, ini Malik ini panglima perangnya musuh di perang Hunain, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak pernah perang kecuali sebelum ini tidak pernah perang, ya. Dan biasanya Nabi Muhammad SAW mencuri taktik, ya, dengan tipu daya. Maka Malik ini merencanakan kalau seandainya sudah masuk subuh, maka perintahkan anak-anak dan perempuan-perempuan untuk berada di barisan paling belakang, ya. Dan wanita-wanita itu diperintahkan untuk naik unta, kemudian di saf depannya itu, ya, baru pasukan-pasukan, ya. Dan diperintahkan untuk mematahkan sarung pedang yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan mundur, ya, akan perang habis-habisan, ya. Kemudian Abdullah al-Aslam ini menyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di perang Hunain ketika itu apa? Ada salah satu
sahabat yang mengatakan sesungguhnya hari ini kita tidak akan kalah daripada karena jumlah kita yang banyak. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma hunain id ajabat kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan ketika hari perang Hunain kalian kagum dengan jumlah kalian, maka jumlah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Kocar kacir. Karena anggap apa? Karena anggap kami ini akan tidak mungkin kalah karena jumlah kami ini banyak. Tidak berpangku kepada Allah, kalah. Badar jumlahnya muslimin cuma 300-an, ngelawan antara 900 sampai 1000, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Ya. Makanya di sini kita harus belajar bahwasanya kalau seandainya kita mau sukses, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada logika, kalah. Bergantung kepada materi, kalah. Bergantung kepada orang, kalah. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu sukses dunia dan akhirat. Wa fi yaumil ahzab arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah liyakshifa khabar al-a'da. Wa qad tahaddatha Hudzaifah binafsi an dzalika an tilkal muhimmah al-khatirah allati qama biha. Faqala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq. Faqala sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yaqumun fayanzuru lana ma fa'ala al-qaum lima thumma yarja. Bi syarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajah as'alallah ta'ala an yakuna rafiqi fil jannah. Fama qama rajulun minal qawmi min syiddatil khawf wa syiddatil ju' wa syiddatil bard. Ya. Kemudian juga di perang Ahzab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hudzaifah bin Yaman untuk datang ke tengah-tengah musuh untuk mencari kabar tentang mereka. Menceritakan bahwasanya ketika kita ini di Khandaq bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa seorang di antara kalian yang melihat apa yang dilakukan oleh musuh, kemudian dia setelah tahu kabar datang kepada kami untuk memberikan kabar. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keluar untuk mencari kabar, maka aku akan mohon kepada Allah, dia akan menjadi kawanku nanti di surga. Ya, Nabi mengutarakan kepada sahabatnya, siapa yang mau jadi mata-mata. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang berdiri, tidak ada yang berani bangun. Karena dari saking takutnya, dari saking laparnya, dari saking bahayanya, sehingga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Hudzaifah. Falam yakun fi budni minal qiyami hina da'ani. Sayyidina Hudzaifah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini kalau sudah ditunjuk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata tidak, langsung diiyakan. Kata Hudzaifah, kalau yang mengundang Nabi Muhammad SAW, ya saya tidak punya alasan untuk menolak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Hudzaifah, idhab fadkhul fil qawmi fanzur madza yasna'una wa la tuhaddithni syai'an wa la tahdutsanna syai'an hatta ta'tiyana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Hudzaifah, sekarang kamu pergi masuk ke tengah-tengah kaum, ya, jadi mata-mata, lihat apa yang dilakukan oleh kaum, dan jangan sekali-kali kamu melakukan
aksi apapun itu sampai kamu datang lagi kepadaku. Ya, ini sudah diwanti-wanti sama Nabi. Kalau sudah datang ke sana, apapun yang terjadi, jangan lakukan aksi apapun. Diam, hanya untuk mencari kabar. Qala fa dhahabtu fa dakhaltu fil qawmi warrih wa junudullah taf'al bihim ma taf'al la nafara lahum qadran wala naran wala bina. Faqama Abu Sufyan faqala ya ma'syar Quraisy liyanzura imru'un man jalisahu. Faqala Hudzaifah fa akhadtu bi yadi ar-rajul alladhi kana fi ila jambi. Faqultu man anta? Qala fulan bin fulan. Ya. Ketika aku masuk, ya, ini dalam keadaan musim dingin, aku masuk di tengah-tengah musuh, kemudian angin mulai menerpa sehingga bangunan mereka atau kemah mereka ini hancur, kemudian tidak ada api, ya. Kidir mereka, kidir apa? Bukan tempat buat masak loh. Masak kebuli biasanya. Kidir ya. Panci yang besar tuh. Apa bahasanya saya? Wajan ya. Wajan besar. Itu semuanya hancur semuanya. Ya, setelah dalam keadaan seperti itu Abu Sufyan mengatakan dalam keadaan gelap ya, dalam keadaan sulit, Abu Sufyan mengatakan hendaknya setiap orang ya pegang yang sampingnya kemudian tanya siapa dia. Takut ada penyusup. Nah, di tengah-tengahnya ada Hudzaifah bin Yaman. Maka Hudzaifah bin Yaman sebelum dipegang sama orang, beliau megang tangannya orang dulu. Kamu siapa? Nah, Fulan bin Fulan. Oh ya sudah. Ya, Hudzaifah tidak ditanya, aman. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya ma'syara Quraisy. Tsumma qala Abu Sufyan ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam wa laqad halakal qira' wal khaf wa akhlafatna Banu Quraidah wa balagana anhum alladhi naqrah walakin min dirrih ma tarawna ma tatmish ma tatma'innu lana qadr wa la taqumu lana nar wa la yastamsik lana bina fartahilu fa inni murtahil. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya wahai ma'syara Quraisy, sesungguhnya kita ini bukan di tempat kita sendiri. Ya. Kita ini musafir, sedangkan dalam keadaan kemah kita hampur campur adul, kemudian kondisi tidak memungkinkan, angin menerpa seperti ini. Wahai ma'syarul Quraisy, kemudian Bani Quraidah juga tidak membantu kita. Ya, sesungguhnya aku melihat bahwasanya aku akan pulang. Ya, ayo kalian pulang, kita juga akan pulang. Tsumma qama ila jamali wa huwa ma'qul fajalasa alayhi thumma daraba fa dhaba bi ala thalath fa wallahi ma atlaqa iqala illa wa huwa qa'im walaula ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya an la tahdith syai'an hatta ta'ni ila qataltu bi sahmin. Ya. Kemudian Abu Sufyan datang ke untanya, kemudian langsung naik untanya. Ya. Hudzaifah bin Sayyidina Hudzaifah sudah dekat sama Abu Sufyan. Beliau mengatakan, kalau bukan karena aku diwanti-wanti sama Nabi untuk tidak melakukan apapun, niscaya sudah aku bunuh dengan panahku. Ya, tapi diwanti-wanti sama Nabi, tidak boleh melakukan apapun. Akhirnya aku tidak membunuhnya. Ya. Qala Hudzaifah faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'imun yusalli fa akhbartu al-khabar wa sami'tu ghadafan bima fa'alat Quraisy fansyamaru raji'ina ila biladihim. Ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman akhirnya pulang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW didapati sedang sholat, kemudian dikasih tahu kabar bahwasanya Abu Sufyan dan teman-temannya sudah meninggal, ya, sudah mau meninggalkan tempat. Ya. Kemudian tidak lama akhirnya mereka pulang, tidak terjadi perang bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga di sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika perang
beliau selalu bertanya tentang keadaan musuh. Ya, ada yang ketika itu juga musim dingin, maka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk tidak kedinginan. Jadi Nabi ketika itu ya pakaiannya sedikit, ya, para sahabat pakaiannya sedikit, dan musim dingin kalau seandainya keluar ya bahaya, maka sama Nabi Muhammad SAW didoakan orang tersebut tidak merasakan dingin. Ya, jadi pas musim dingin, yang lain kedinginan, dia keringetan. Termasuk doa daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW kalau perang, beliau selalu mencari kabar, selalu mengutus ya mata-mata lah istilahnya, untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka, jumlah mereka, apa yang mereka persiapkan, rencana mereka, semuanya ya, diminta kabar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian insyaallah di jalsah Senin berikutnya kita akan membahas tentang Nabi yang sebelum perang beliau selalu memberikan apa namanya, kalau bahasa sekarang itu apa, sebelum ketemu itu perang dulu, apa namanya itu, jadi perangnya belum kontak tapi omong-omongan, ya, ancaman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kumpulkan bersama para auliya shalihin, bersama Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.